Selamat pagi, kita berjumpa kembali di pembelajaran fisika pada semester genap ini. Dengan semester yang baru, kita dapat membuat harapan yang baru untuk memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Ibu berharap supaya lebih aktif lagi, lebih bersemangat untuk pembelajaran kita di fisika. Salam sehat. Selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini masih tetap membahas teori kinetik gas, yaitu di bagian subbab persamaan keadaan gas ideal. Jadi persamaan keadaan gas ideal mungkin juga sudah kamu pelajari di pelajaran kimia. Nah, di awal pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep apa itu yang disebut dengan gas ideal dengan asumsi-asumsinya. Berdasarkan hubungan antara mol, ya ini simbol mol, massa yaitu M, massa molekul relatif Mr, dan jumlah partikel adalah N, maka mol sama dengan massa molekul relatif. Mol adalah M per Mr. Sedangkan jumlah partikel N adalah mol dikali bilangan Avogadro. Dengan konstanta dari bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jika jumlah partikel berubah, volume gas juga berubah. Jadi dengan persamaan tekanan kali volume per suhu mutlak sebanding dengan jumlah partikel. Dengan memasukkan konstanta pembanding yaitu K, diperoleh tekanan kali volume per suhu mutlak sama dengan K dikali jumlah partikel. Maka dengan perkalian silang, maka di sini tekanan kali volume adalah NK kali T. Tekanan kali volume sama dengan jumlah partikel kali konstanta kali suhu mutlaknya. Nilai K secara eksperimen atau K ini adalah konstanta dari Boltzmann yang nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, kemudian dari persamaan jumlah partikel dengan persamaan tekanan kali volume di atas tadi, kalau kedua persamaan ini dimasukkan, maka menghasilkan persamaan, ya. Nilai VV-nya ini adalah NK kali T. Masukkan nilai N adalah mol kali bilangan Avogadro. Maka tekanan kali volume sama dengan mol kali bilangan Avogadro kali konstanta Boltzmann dikali suhu mutlak. Jadi PP sama dengan N, Na kali K kali T. Kemudian K adalah R per Na, maka tekanan kali volume sama dengan nRT. Dengan nilai R adalah 8,31 Joule per mol Kelvin. Jadi persamaan perkalian tekanan dengan volume inilah yang disebut dengan persamaan gas ideal. Dan di slide yang sebelumnya juga P kali P sama dengan NKT, itu juga termasuk persamaan gas ideal. Kemudian di bagian teori kinetik gas, tinjauan mengenai gas dapat dilakukan secara makroskopik dan mikroskopik. Pada mikroskopik melahirkan sebuah teori mengenai gas yang disebut dengan teori kinetik gas. Nah, untuk teori kinetik gas ini kita lihat gambarnya. Ini adalah posisi dari partikel-partikel pada gas, ya. Ini adalah gerakan dari partikel-partikel pada gas. Nah, untuk di bagian persamaan gas ideal, di sini juga perlu kita lihat pembahasan subbabnya yang saling berhubungan. Yang pertama nanti adalah hubungan tekanan gas dengan energi kinetik rata-rata partikel. Yang kedua, hubungan suhu gas dengan energi kinetik rata-rata partikel.
Jadi sini hubungan tekanan dengan energi kinetik, hubungan suhu dengan energi kinetik. Yang ketiga adalah kelajuan efektif dari gasnya. Kemudian yang keempat adalah teorema ekipartisi dari energi pada gas. Dan ini masing-masing saling berhubungan. Nah, kita bahas untuk yang pertama. Hubungan tekanan gas dengan energi kinetik rata-rata partikel. Nah, di sini dari gambar partikel gas menumbuk dinding dari wadah gasnya. Maka di sini perubahan momentum berarti menumbuk, berarti ada momentumnya. Perubahan momentum yang dialami satu partikel ini tiap satu kali menumbuk dinding adalah delta M, ya. Delta momentum sama dengan negatif M kali Px dikurang Mpx. Jadi momentum adalah massa kali kecepatan, ya. Ini adalah massa kali kecepatan, massa kali kecepatan. Maka perubahan momentum untuk satu kali menumbuk dinding adalah negatif 2 Mpx. Dengan waktu yang dibutuhkan untuk menumbuk dinding sebelah kanan, kemudian menumbuk lagi ke dinding yang sama, maka di sini waktu yang dibutuhkan delta T sama dengan jarak per waktu, ya, jarak per waktu yang nilainya adalah 2L per Px. 2L per Px. Gaya yang bekerja pada dinding akibat tumbukan F sama dengan Mpx kuadrat per L-nya. Sedangkan tekanan gas adalah gaya persatuan luas, maka tekanan adalah gaya per luas, nilainya menjadi tekanan di sini adalah M kali Px kuadrat per L pangkat 3. Dengan L ini adalah jarak, ya, jarak. Bila dalam ruang terdapat N molekul gas, maka nilai Px diganti dengan nilai rata-ratanya, yaitu Px rata-rata. Ini tanda rata-rata garis di atas. Px rata-rata, sehingga tekanannya dapat dinyatakan dengan P sama dengan jumlah partikel N dikali massa kali kecepatan rata-rata kuadrat per volume. Ya, ini P di sini adalah P besar adalah volume. Kalau V kecil menyatakan kecepatan, P besar menyatakan volume. Saya ulangi, P sama dengan N kali M kali V rata-rata kuadrat per volume. Kemudian gas itu bergerak ke segala arah dalam 3 dimensi, yaitu sumbu X, Y, dan Z yang nilainya adalah sama besar. Maka di sini Px kuadrat sama dengan Py kuadrat sama dengan Pz kuadrat. Berarti P kuadratnya menjadi 3Px kuadrat. Nah, untuk nilai Px kuadratnya adalah P kuadrat per 3. Maka dengan demikian tekanan gas pada ruang terhadap dinding adalah P sama dengan 1/3 kali jumlah partikel kali massa kali kelajuan rata-rata kuadrat partikel per volume. Nah, jika energi kinetik rata-ratanya adalah setengah Mp kuadrat, maka Mp kuadrat sama dengan 2 EK. Maka persamaan tekanan dapat dinyatakan dengan P sama dengan 2/3 dikali N EK rata-rata per volume, atau P sama dengan 2/3 kali N per V kali EK rata-rata. Nah, ini adalah persamaan dari tekanan pada gas ideal. Nah, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.